Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang masalah konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dan Israel melawan negara Iran. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Dan pemirsa, kami akan kembali untuk berdialog bersama dengan mantan Dubes Republik Indonesia untuk Iran, ada Dian Wirancurit. Selamat pagi, Pak Dian. Selamat pagi, Mas Andro. Selamat pagi, pemirsa. Baik, Pak Dian, kalau kita melihat begitu sesuai dengan konstitusi saat ini, bagaimana sebenarnya mekanisme penunjukan pemimpin tertinggi yang baru di tengah kondisi darurat seperti ini, dan siapa sebenarnya sosok yang paling pantas, yang paling pas untuk mengganti Ali Khamenei? Apakah juga muncul seperti nama-nama seperti Mojtaba Khamenei atau juga tokoh-tokoh lain yang mampu untuk memperkuat begitu faksi-faksi yang ada? Terima kasih, Mas Andro. Begini, tadi di segmen sebelumnya sama Mbak Glory, saya sudah sampaikan mekanismenya. Analoginya seperti tidak ada pretensi apapun, analoginya seperti Kristen, khususnya Katolik, yang memiliki pemimpin utama yang ada di Vatikan, yaitu Paus. Pemilihannya pun seperti itu tahapnya. Artinya apa? Calon masuk dari berbagai kalangan di Iran akan disaring. Disaringnya itu kriterianya jelas, ilmu keagamaannya, ilmu pemerintahannya, ilmu strateginya, ilmu hubungan internasionalnya, yang tidak kurang pentingnya ilmuwan dalam bidang militer juga menjadi pertimbangan penting, apalagi yang mengalami ancaman eksistensial itu bukan Israel, Iran, yang berkali-kali saya bilang secara demografi dan geografi pun mengalami ancaman eksistensial nyata, dikelilingi oleh Arab yang berbeda dengan Persia, dikelilingi oleh Islam Sunni yang dimana Syiah merupakan minoritas. Nah, kembali ke pencalonan ini, calon-calon itu disaring, kemudian nama-nama itu dibawa ke Dewan Pakar, yang memang saya dalam beberapa kesempatan salah quote, yang memang terdiri dari 88 anggota, seperti juga Dewan Kardinal, kira-kira gitu. Nama-nama ini disaring, kemudian sampai sejumlah kecil, yang dulu sepengetahuan saya mungkin juga sudah ada modifikasi, bahwa kemudian dari, kalau tidak salah, 3 nama akan dibawa ke ada lembaga yang lebih kecil, yang lebih terpercaya, Dewan Dewan Revolusi atau Dewan Penjaga Revolusi. Nah, itulah tahapannya. Nah, kalau Baik. sekarang nama-nama muncul, terus terang saya juga sudah kurang mengikuti. Ketika zaman saya di sana pun nama-nama seperti Presiden Raisi almarhum, Rohani yang juga dari kalangan Ayatullah itu juga sempat disebut-sebut. Tapi mereka kini, Raisi sudah almarhum kecelakaan helikopter, Rohani mungkin sudah berbagai faktor lainnya. Memang muncul tadi yang disebut oleh Mas Andra, Baik. bahwa Mojtaba Khamenei salah satu yang disebut. Tapi begini, di Iran itu ulama senior sangat dihargai. Makanya selain Khamenei, anak putranya Ali Khamenei, calon yang juga serius dipertimbangkan adalah Ayatollah Arafi, yang buat saya itulah salah satu tokoh yang saat ini senior dan juga dipertimbangkan secara serius untuk menggantikan. Tapi selain itu sebenarnya dulu ada nama-nama ya, seingat saya ketika apa namanya, Ayatollah Golpaigani itu tokoh amat sangat senior, dan itu sudah digadang-gadang karena dia sangat dekat dengan Ayatollah pertama, Rahbar, pemimpin besar pertama, Khomeini, yang saya sempat bertemu di Qom. Nah, anak beliau, putranya Ayatollah Paigani ini sekarang itu kalau nggak salah memimpin di Qom. Qom itu kota suci. Itu juga nama-nama itu juga masuk. Nah, kalau sekarang beredar tambahan nama, saya pikir semua nomor satu pasti memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Kedua, pasti mereka memiliki kredibilitas yang sudah dibuktikan dengan tindakan nyata atau pengakuan masyarakat. Pemilihan Ayatullah memang sangat ketat dan tertutup seperti halnya pemilihan Paus, yang hasilnya memang saja bisa di luar dugaan. Saya tidak mau memperkirakan atau apalagi meramal, karena dinamika pemilihan itu hanya diketahui di kalangan itu, dan pertimbangan terakhir yang akan dijadikan faktor pengambil keputusan tentunya akan dibahas di situlah, yang kita tidak bisa memperkirakan. Buat saya lebih baik kita menunggu. Jadi ketika pemimpin tertinggi tewas itu kan berarti ada vacuum of power. Jadi ada kekosongan dalam kekuasaan. Makanya harus dipilih kayak pemimpin baru untuk yang bisa memimpin lah. Sekiranya tadi kan banyak kriterianya tuh ya. Jadi sangat ketat sekali kriterianya untuk memilih supreme leader atau pemimpin tertinggi dari negara di Iran gitu ya. Jadi nggak sembarangan kalau misalnya bisa memimpin negara Iran, karena tadi ya kalau misalnya dalam ilmunya itu nggak cukup atau pengaruhnya itu nggak besar, itu tidak mampu terpilih gitu. Karena negara apa, kalau misalnya memimpinnya itu bagus, memimpinnya berkarisma, itu akan lebih mudah memimpin negara tersebut. Jadi orang-orang tuh akan ikut dengan perintah yang dia keluarkan ya. Jadi itu sangat rumit sekali, sehingga ya tadi nggak bisa ngambil kesimpulan ketika wah siapa nih yang bakal menggantikan pemimpin tertinggi yang telah tewas gitu dari konflik antara Amerika Serikat dan negara Israel melawan negara Iran ini gitu. Jadi konfliknya bagaimana sehingga apa ya, pemimpin tertinggi ini bisa digantikan dengan siapanya itu belum ketahuan. Kemudian kalau berdasarkan dari informasi Anda, untuk butuh waktu begitu untuk nama-nama senior dunia muncul, kemudian tokoh-tokoh senior dunia muncul, untuk dibawa seperti tadi Anda sempat sampaikan ke Dewan Pakar begitu, ini butuh waktu berapa lama kira-kira, Pak? Itu dia, itulah dinamika politik. Kalau sudah pemilihan itu aspek politik jelas
besar karena calon yang diajukan adalah berdasarkan masukan dari tokoh-tokoh atau konstituen yang ada di Iran. Kita tidak tahu siapapun, kalau ada yang mengklaim tahu saya kira bohong karena semua ini proses memang tidak diumumkan. Kalau ditanya berapa lama, seperti halnya pemilihan paus juga tidak ada yang bisa memperkirakan. Kalau masih asap hitam yang keluar kan kita belum bisa, artinya belum terpilih. Kalau di Iran tidak ada tanda seperti itu, tapi akan langsung diumumkan. Artinya apa? Bisa cepat, bisa lambat. Dan kalau memperhitungkan keadaan sekarang bahwa Ayatullah Khamenei ini tewas secara tidak wajar, artinya dibom oleh musuh-musuhnya yang memang pengecut dan brutal. Buat saya, mudah-mudahan terpilihnya pengganti Khamenei lebih cepat dari yang diperhitungkan siapapun. Tapi tidak ada yang tahu. Mudah-mudahan dalam minggu ini sudah terpilih. Baik. Gitu ya. Jadi kalau dalam masa memimpin gitu ya, semakin cepat berarti semakin baik. Soalnya kalau misalnya nggak cepat dipilih, berarti kan kekosongan kekuasaan itu semakin lama. Nah, kalau misalnya semakin lama itu untuk meluncurkan atau mengeluarkan kebijakan yang baru itu juga kan semakin lama. Nah, inilah yang harus dipercepat gara-gara ya tadi sedang dalam masalah darurat. Soalnya kan lagi konflik nih antar negara gitu ya, udah main mengirim misil, mengirim roket gitu ya. Kalau misalnya keputusan yang lambat itu nanti keterlambatan ini itu bisa menimbulkan korban yang lebih besar. Jadi yang harusnya udah bergerak tapi gara-gara kelamaan diemnya itu akhirnya kena bom atau kena serangan dari negara yang berkonflik dengan Iran ya, termasuk tadi Israel dan Amerika Serikat gitu yang mungkin mengirimkan serangan-serangan balasan yang menuju ke target yang strategis, entah itu target militernya atau pemimpin-pemimpin yang memiliki jabatan tertinggi di sana gitu ya. Jadi yang kemarin tuh yang ketika supreme leadernya ya yang memimpin tertinggi tewas itu ketika mungkin sedang rapat gitu. Jadi orang-orang penting sedang berkumpul dan saat itulah roket dikirimkan dan menewaskan orang-orang penting yang memiliki pengaruh di Iran gitu ya. Jadi itu yang harus segera dipilih karena kalau misalnya nggak dipilih itu nanti akan terjadi kekosongan kekuasaan yang terlalu lama dan menyebabkan musuh-musuh Iran itu mengambil kesempatan tersebut untuk mengacaukan negara Iran gitu ya. Sedikit juga untuk informasi lainnya, Pak Dian. Pak Dian, kami juga mendapatkan informasi begitu bahwa sejauh ini ada bendera merah yang berkibar begitu di atas kubah Amak Suci Masjid Jamkaran gitu. Kami mendapat informasi juga memang kalau untuk bendera ini tuh ada 3 warna gitu ya, warna merah, kemudian hitam dan hijau. Sebenarnya untuk bendera merah ini sebenarnya apa pemaknaannya dan apa artinya, Pak? Iya, saya justru mau menyinggung poin ini. Terima kasih Mas Andra. Begini loh, kalau lihat ketika kondisi apapun di Iran, itu bendera hitam itu paling layer paling bawah dalam bentuk sebuah kesedihan. Artinya ada duka cita. Kalau kita kan bendera kuning ya, dipasang di tiang-tiang. Kalau di sana bendera hitam, apalagi juga dibawa-bawa dalam kaitan dengan tokoh, itu pasti mereka turun ke jalan membawa bendera hitam. Nah, kalau bendera merah ini tadi disinggung oleh narasi yang disampaikan oleh pembawa berita di video itu, simbol balas dendam. Saya kira salah ya pengertiannya ini. Iran bukan negara yang emosian gitu langsung pengen membalas, bukan. Nomor satu harus diingat, bendera merah artinya bendera penghargaan terhadap siapapun yang meninggal dunia. Artinya bukan hanya Ayatullah, tapi saya yakin tokoh-tokoh yang memang membawa kemajuan Iran, yang memang pahlawan, itu pasti dengan bendera merah. Artinya bendera pengakuan atas kemartiran yang meninggal dunia, pengakuan penghargaan, itu yang utama. Nah, kalau arti yang kedua memang adalah tekad untuk melanjutkan misi yang sedang diusung oleh pemimpin yang meninggal, tekad melanjutkan warisan-warisannya. Nah, ini bisa ditafsirkan tekad untuk melanjutkan perlawanan khususnya terhadap rezim Zionis yang sepanjang waktu tidak henti-hentinya mengancam Iran dengan sekutu-sekutunya, apalagi yang namanya Amerika di bawah Trump ini. Sepanjang waktu ancaman itu saya sudah rasakan sejak saya tiba di Teheran 2012, bahkan rakyat Iran sudah tahu ancaman itu dari tahun 79. Artinya apa? Perlawanan terhadap keangkaramurkaan, ketidakadilan, penjajahan dan sebagainya, penindasan dan sebagainya. Arti kedua. Nah, yang ketiga ini kemudian ditafsirkan menjadi dalam konteks sekarang ini karena Iran diserang duluan, Iran harus membalas. Makanya arti yang ketiga adalah pembalasan. Itulah yang ditafsirkan sebagai balas dendam. Baik. Sejauh ini Pak Dian sendiri. Oke, jadi perbedaan warna bendera itu memiliki arti yang berbeda juga di negara masing-masing. Tadi kan jadi kalau negara Indonesia tadi warna kuning itu sebagai warna yang berkabung gitu. Kalau misalnya ada yang meninggal kan bendera kuning tuh berarti ini ada orang yang meninggal, ada orang yang sedang melayat gitu. Kalau misalnya di negara lain mungkin menggunakan warna yang berbeda juga untuk menghargai ataupun memaknai suatu kejadian gitu di negara yang bersangkutan. Jadi perbedaan warna itu memang sesuatu yang wajar tergantung dari budaya yang ada di negara tersebut.
Jadi kalau di Iran mungkin pakai bendera berwarna merah gitu untuk menghargai jasa-jasa dari mungkin pahlawan ataupun orang-orang yang berjasa di negara tersebut. Pengalaman Anda berada di Iran begitu Pak. Apakah bendera ini sebelumnya ini pernah ditampilkan atau ini baru pertama kali? Saya tidak ingat persis, tapi kalau dibilang tadi di Masjid Jamkaran, saya kira ini pertama ya. Saya tidak tahu waktu Raisi, saya tidak memperhatikan karena juga tidak terlalu ada berita kan. Waktu Presiden Raisi itu kecelakaan helikopter di perbatasan Azerbaijan itu, tidak ada berita apakah ada bendera. Tapi kalau sekarang disebutkan Jamkaran mengibarkan bendera dan ada buktinya, menurut saya ya mungkin baru kali ini, tapi saya ragu ya. Tapi itulah bentuk penghargaan terhadap siapapun yang dianggap martir, artinya pahlawan besar yang membawa kemajuan besar terhadap Iran dan berhasil membawa Iran tetap survive dalam berbagai ancaman ini. Saya lupa terus terang sebelumnya, tapi saya yakin kalau sekarang alasannya sangat valid karena kematian Khamenei jelas merupakan kehilangan besar bagi seluruh rakyat Iran. Baik, Pak Dian, berarti kami menggarisbawahi bahwa bendera. Ya kalau misalnya bilang keseluruhan, nggak bisa dibilang keseluruhan juga, soalnya ketika tewasnya si pemimpin tertinggi atau supreme leadernya itu ternyata nggak semuanya itu bersedih gitu, tapi ada sebagian warganya yang mungkin tidak suka ataupun tertindas dengan rezimnya si Khamenei ini gitu ya, itu malah merayakan, malah berpesta gara-gara pemimpin yang dianggap diktator atau menindas warganya itu akhirnya bisa ditewaskan atau bisa digulingkan gitu ya. Jadi kita nggak bisa nganggap keseluruhan warganya sedih gitu, tapi ada juga sebagian, mungkin sebagian, nggak tahu sebagian kecilnya, nggak tahu berapa puluh persennya itu juga malah merayakan karena pemimpin yang dianggap diktator ataupun menindas rakyatnya ini akhirnya bisa dihilangkan ataupun bisa digantikan dengan pemimpin lainnya gitu. Jadi kayak ngasih jalan untuk revolusi gitu ya, itu yang nggak dibahas sama berita ini gitu, mungkin seperti itu. Penghargaan begitu ya Pak ya. Kemudian Pak, kalau terkait dengan peran diplomasi dan posisi internasional dunia internasional saat ini, termasuk di dalamnya adalah PBB telah mendesak agar konflik ini dibawa ke meja perundingan begitu. Apakah pintu diplomasi ini masih terbuka setelah pemimpin tertinggi suatu negara gitu itulah tewas dalam serangan yang berlangsung di hari Sabtu kemarin Pak? Berkali-kali saya menekankan dengan latar belakang diplomat, saya yakin diplomasi ujung-ujungnya akan menjadi penentu akhir dari semua konflik militer yang ada di Timur Tengah. Memang tidak mudah, tidak bisa diperkirakan waktunya kapan tuntas. Seperti perjanjian di CPUA itu sendiri, 13 tahun dibutuhkan proses negosiasinya, jadi sekarang pun tidak. Tapi begini, banyak yang mengatakan bahwa, wah ini Trump sebagai orang yang tidak mau anti PBB, dibuktikan dengan sudah keluar dari sekian puluh organisasi di bawah PBB, atau organisasi internasional lainnya karena di anti multilateral, dan ingin jalan sendiri dengan membentuk WOP, ini pasti PBB tidak bisa apa-apa. Saya kira tidak juga ya. Tetap saja negara manapun, Israel itu pun juga punya diplomat di PBB. Artinya diplomat-diplomat itu kan orang-orang yang rasional sebenarnya. Yang orang-orang yang pada dasarnya harus siap untuk terbuka. Artinya apa? Itulah syarat-syarat untuk negosiasi. Nah sekarang PBB jelas bertindak. Sebuah negara berdaulat diserang secara brutal membabi buta oleh negara berdaulat lagi, ya pasti harus dibawa ke PBB. Karena PBB satu-satunya organisasi multilateral yang global dan punya legitimasi. Tolong diingat itu. Jadi apapun ceritanya, konflik militer antar negara dimanapun pasti ujung-ujungnya tetap PBB tidak akan diam. Tapi di PBB juga sebenarnya kita nggak bisa langsung bergantung keseluruhan di organisasi PBB, karena PBB itu sebenarnya kayak nggak netral gara-gara ya PBB itu ada namanya hak veto tadi. Hak veto kan dipegang sama sebagian kecil negara gitu. Jadi kalau satu negara yang nggak setuju, itu akhirnya bisa membatalkan keputusan yang ada gitu. Jadi nggak percuma tuh ngumpulin ratusan suara kalau misalnya hak veto tadi itu ada yang nggak setuju. Nah itu yang menyebabkan ketidaknetralan dari organisasi PBB-nya, sehingga ketika udah bicarain lama, udah banyak yang setuju, tapi gara-gara hak veto tadi itu bisa dihancurkan atau bisa dirusak gara-gara tidak setujunya negara yang memiliki hak vetonya. Itu yang menyebabkan PBB tuh kayak menurun gitu ya, kayak harga dirinya, karena mereka tidak bisa memutuskan secara adil. Wah ini negara ini konflik, harusnya bisa menjadi mediator atau menjadi penengah, tapi gara-gara sifat tadi yang ketidaknetralannya itu akhirnya PBB tadi itu tidak bisa melakukan apa-apa gitu, yang harusnya menjadi penengah, menjadi membantu meringankan konflik, yang menurunkan tensi, akhirnya tidak bisa melakukan apa-apa gara-gara hak veto yang dipegang sama sebagian kecil negara gitu ya. Jadi kayak lebih banyak ngobrolnya dibandingkan dengan aksi yang terjadi di PBB. Jadi PBB itu nggak banyak bertindak gitu ya. Ketika misalnya
Gaza diserang gitu kan, ya PBB nggak bisa ngasih ngelawan apa-apa karena Amerika memegang hak veto tadi gitu. Karena hak veto tadi kan tadi ya, Amerika tuh setuju sama Israel tuh sekutunya Amerika, sehingga ketika ada serangan-serangan Israel kepada Gaza, pada Palestina gitu ya, PBB nggak bisa ngelakukan apa-apa gitu, nggak bisa bertindak gitu ya. Jadi itu yang dianggap kayak, wah, PBB ternyata juga nggak netral gitu dalam melaksanakan atau melakukan tindakan atau kebijakan yang telah dilakukan ya. Itu yang harus kita jadi tambahan ya, kalau PBB itu sebenarnya nggak bisa jadi tumpuan utama untuk menyelesaikan masalah. Tentunya adalah Dewan Keamanan sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Tidak heran kalau sekarang Dewan Keamanan sudah, karena sudah jelas dilaporkan oleh berbagai negara dan sekarang sedang giat berunding. Yang penting, apa hasilnya dari perundingan ini? Buat saya, puluhan atau mungkin sudah lebih dari 100 proposal masalah Palestina dibahas di Dewan Keamanan selalu diveto oleh Amerika. Nah, sekarang saya sudah membayangkan, kalaupun keluar resolusi yang katakan mengutuk serangan Amerika, saya kira pasti nggak akan jalan. Karena kata mengutuk dalam konteks resolusi PBB, itu akan sangat menimbulkan dampak yang luar biasa. Makanya coba perhatikan pernyataan-pernyataan negara-negara lain manapun, termasuk kita. Hanya bisa mengatakan mengecam. Dengan perbedaan nuansa itu saja, diskusi memang tidak akan mudah di Dewan Keamanan. Dan ujung-ujungnya, kalaupun ada resolusi dihasilkan, kemungkinan besar akan diveto oleh Amerika, kecuali nadanya itu nada yang tidak konfrontatif, tidak apa, kalau istilahnya kita itu tidak terus serang gitu loh. Di balik diplomasi itu katanya suka bermain di balik kata-kata. Jadi itulah yang sedang diupayakan, bahwa tindak lanjutnya masih tidak bisa diperkirakan dan mungkin kecil, tapi paling tidak negara-negara anggota PBB akan lebih paham apa yang sebenarnya terjadi dan mempertimbangkan kembali sikap mereka terhadap Israel, Amerika, dan negara-negara Arab di kawasan. Baik, terima kasih Pak Dian Wirengjulit, mantan Dubes Republik Indonesia. Kita harapkan juga adanya langkah yang konkret, terutama tadi sempat Anda sampaikan juga diplomasi dan negosiasi yang baik agar eskalasi antara Iran dengan Israel dan juga Amerika Serikat dapat segera selesai. Terima kasih, Dian. Gitu ya, jadi gara-gara PBB-nya juga nggak bisa berintak apa-apa gara-gara hak veto tadi. Itu berarti ketidaknetralan dari PBB itu menyebabkan keterlambatan atau ketidakaktifan ya, ikut campurnya dari PBB untuk menyelesaikan masalah, sehingga yang harusnya bisa menengahi nih antara Palestina sama Israel, tapi gara-gara intervensi dari pemegang hak veto akhirnya nggak selesai-selesai dan menimbulkan konflik yang lebih luas gitu. Jadi masalahnya nanti sama Iran gitu, karena Iran tuh juga membantu negara Palestina gitu kan dengan mengirimkan persenjataan ataupun dengan pasukan-pasukan yang dianggap teroris gitu ya. Itu juga bisa malah membuat negara Timur Tengah itu menjadi tidak stabil. Jadi ya gara-gara nggak bisa menyelesaikan masalah dan akhirnya menimbulkan konflik yang lebih besar dan lebih luas. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini tentang konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dan Israel melawan negara Iran ya. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.